Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diperkenankan untuk insya Allah mengikuti di seremoni nasi Ibu Wiwi, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya perkenalkan, saya Siti Muhaniah sebagai moderator dari diseminasi Ibu Wiwi yang nanti akan memaparkan tentang materi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu dan tentunya tidak perlu basa-basi, kami persilahkan kepada Ibu Wiwi untuk melakukan kegiatan diseminasi. Kepada beliau Ibu Wiwi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua atas waktu dan kesempatannya yang rela untuk kegiatan saya. Jadi sebelum saya mengawali, perkenalkan dulu apa yang akan saya sampaikan nanti dan apa tujuan dari kegiatan yang saya lakukan hari ini. Ini Bapak Ibu guru semua, bahwa saya mengikuti kegiatan program guru penggerak sudah menyelesaikan satu modul. Kemudian tugasnya saya nanti disuruh untuk melakukan aksi nyata, di mana saya harus mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua tentang materi budaya positif. Jadi nanti akan saya kupas secara detail sekitar 40 menit ke depan. Jadi mohon nanti untuk moderator mengingatkan saya sampai jam berapa nanti kira-kira saya harus berhenti. Karena nanti ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi tanggapan. Jadi mohon nanti untuk saya takutnya nanti saya kebablasan ya Bapak Ibu guru. Jadi mohon nanti diingatkan. Oke, langsung saja. Untuk tujuannya nanti sambil jalan nanti supaya lebih paham, langsung kita ke materi supaya lebih mempercepat waktu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 7 materi Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama paradigma teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat tentang keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Sebelum ke selanjutnya ya Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Saya berdiri di sini nanti bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Jadi saya bukan merasa lebih pintar dari Bapak Ibu, saya bukan merasa lebih pandai dari Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya sebagai perantara ya. Jadi saya mendapatkan materi dari program guru penggerak yang saya ikuti sekitar 3 bulan sudah saya lalui. Jadi saya nanti hanya menjadi perantara saja. Ini silakan Pak Andi. Ya, hanya menjadi perantara, kemudian kita nanti berkolaborasi serta berdiskusi tentang materi yang saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja ke yang materi yang pertama, yaitu tentang paradigma teori kontrol. Bahwa paradigma teori kontrol, paradigmanya
bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrolnya. Jadi seperti kita umpamakan ya Bapak Ibu, jika kita itu menggenggam tangan kita, misalnya saja ini sebagai contoh, kita dibujuk, kita dirayu supaya kita disuruh membuka. Kira-kira apakah kita dengan mudah mau membukanya Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu bisa kita ibaratkan, kita tidak semudah itu untuk mengontrol anak-anak. Jadi ternyata siapa sesungguhnya yang memegang kontrol diri dari masing-masing diri kita itu. Jadi kita walaupun sebagai guru tidak semudah itu untuk mengontrol anak-anak ternyata Bapak Ibu. Nah, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika perilaku buruk pasti kita menilai, oh itu kesalahan kamu. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi tidak asal kita langsung menyalahkan seperti itu. Kemudian pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa ternyata kita itu tidak bisa semudah mengontrol anak-anak kudu ngene, kudu ngono. Nah, tidak seperti itu. Kemudian berikutnya stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini Bapak Ibu materi semua yang nanti akan saya sampaikan. Disiplin positif itu ada pengertiannya terlebih dahulu, nanti akan saya terangkan juga. Kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti bersama-sama. Nah, yang pertama makna disiplin dulu Bapak Ibu. Jadi makna disiplin itu apa toh sebenarnya? Kita sebenarnya sudah menerapkannya setiap hari Bapak Ibu. Jadi tentang disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kemudian yang akan kita pelajari lagi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol 1984, bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ini dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi anak didik kita itu melakukan sesuatu mungkin seperti caper atau mungkin seperti ingin berkuasa dan sebagainya, itu pasti mereka memiliki tujuan. Dan kita harus lebih peka apa tujuan mereka tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, apa nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita, seperti kurikulum yang baru kita terapkan ya, baru 2, walaupun
masih atau baru 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Tetapi nanti diharapkan kita bersama-sama untuk mempelajari bahwa nilai-nilai yang akan kita pelajari seperti profil pelajar Pancasila, yaitu apa Bapak Ibu? Mandiri. Mandiri, pengenalan kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Terima kasih, itu yang harus kita terapkan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu, kita harus memunculkan motivasi yang internal, bukan yang secara eksternal. Contohnya hukuman, Bapak Ibu. Saat kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, itu masih bersifat eksternal. Artinya begini, misalnya saya guru di kelas 6, tidak ada anak yang tidak mengerjakan PR, contohnya, saya beri hukuman. Nah itu sifatnya jangka pendek, hanya saat di kelas 6 diterapkan, tetapi jika nanti sudah di kelas lain atau mungkin sudah naik ke SMP, jika tidak ada hukuman, apakah kira-kira masih diterapkan apa yang saya tanamkan Bapak Ibu? Ya. Ya, seperti itu. Kemudian jika ada memberikan penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi jika kita memberi penghargaan, ternyata di sini tuh juga tidak disarankan ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri menerapkannya juga sedikit bingung. Hukuman tidak boleh, penghargaan juga tidak boleh. Lalu apa yang harus saya terapkan? Karena ternyata hukuman dan penghargaan itu masih bersifat motivasi eksternal, artinya dari luar. Jika ada penghargaan, contohnya siapa yang sholat duhanya rajin nanti akan diberikan peci misalnya. Nah, jadi anak berlomba-lomba sergap duha, rajin duha supaya mendapatkan hadiah. Nah, jika tidak dapat hadiah, apakah kira-kira masih bisa rutin sholatnya? Kira-kira Bapak Ibu? Mungkin saja tidak ya, karena hanya mengharapkan imbalan. Nah, seperti itu masih bersifat eksternal. Nah, di sini yang diminta yang bersifat internal. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak supaya bisa menghargai diri sendiri. Jadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kok bila saya melakukannya. Nah, itu yang bagaimana caranya. Nanti perlahan kita kupas saja yang terakhir. Nah, di sini kita kaitkan dengan pembelajaran dari Bapak Belajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri, dalam arti orang sah diperintah nek iki wis kesadaran diri sendiri, wayahe salat duha, wayahe ngaji, wayahe masuk, wayahe nggarap tugas, itu juga mereka sudah akan dengan sendirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sendiri. Seperti itu. Jadi merdeka tapi tidak diperintah. Orang boleh diperintah tok, tetapi harus mampu muncul dari dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, materi yang berikutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Menurut Al-Fiqh 1993, bahwa ternyata penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi selama ini yang kita terapkan mungkin masih seperti itu. Jadi saya juga masih menerapkan juga di kelas bahwa anak-anak yang mungkin ada prestasi atau ada apa itu kadang masih saya beri sesuatu. Ya langsung saja saya lewati. Nah, ini contoh Bapak Ibu
Misalnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita naik lagi ke konsekuensi. Tadi sudah hukuman. Nah, kemudian seperti ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, itu adalah hukuman. Karena kalau hukuman itu menyakiti ya sifatnya, menyakiti anak-anak, menyakiti secara fisik maupun secara verbal. Jadi saya tidak akan terlambat lagi menulis, tapi itu kan bukan solusi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Ya, di situ hukuman. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, pintar sekali ya. Konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sudah ada yang diganti, artinya sudah yang dirugikan itu sudah ada penggantinya, ya sudah tidak hanya satu arah merugikan. Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kalian lihat, ternyata konsekuensi. Jadi sudah mulai ada penerapan untuk solusi ya, jadi tidak hanya untuk merugikan anak saja. Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bukan. Ya, coba, ya, hukuman karena itu juga masih menyakiti ya, menyakiti bukan solusi. Nah, kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, karena di sini perbedaannya Bapak Ibu. Yang di atas lari kok hukuman, kok di bawah lari kok konsekuensi. Karena pelajarannya pas PJOK, jadi boleh saja. Karena walaupun tidak terlambat pun ya juga kadang pelajarannya adalah seperti itu. Ya, bisa diterapkan Pak Andi ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memposisikan posisi kontrol kita nanti di belakang, kalau itu bisa kita bahas nanti. Ya. Nah, kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi hukuman itu menyakiti ya, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jika hukuman itu membuat anak itu sakit, baik fisiknya maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama, ternyata Bapak Ibu. Mungkin kita juga tidak terlalu berpikir sampai ke sana ya saat dihukum di sekolah untuk misalnya tadi mencatat 100 kali atau 50 kali, itu kita tidak sampai berpikir bahwa ternyata itu menyakiti anak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam rangka jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu membenci kedisiplinan, anak akan benci dengan kedisiplinan. Tapi jika sudah konsekuensi, anak akan menghargai yang namanya disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, tapi konsekuensi ada stimulus tanggapannya. Kemudian jika hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, dan jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu juga konsep diri yang buruk Bapak Ibu. Tetapi jika konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika itu adalah sebuah hukuman. Pasti anak akan takut untuk dihukum, makanya dia berbohong. Nah, daripada saya dihukum, mending saya tidak ngaku atau tidak jujur. Nah, seperti itu. Jadi akan berefek untuk anak malah menyembunyikan kesalahan. Tetapi jika konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian jika konsekuensi hanya akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara.
cara. Nah, kita akan naik level ke restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Tadi sudah ada hukuman, kemudian sudah ada konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Nah, di sini perbedaannya ya Bapak Ibu, tadi sudah ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi kita sudah sampai ke identitas sukses jika kita sudah bisa menerapkan restitusi Bapak Ibu. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita malah bukan menghukumnya. Mungkin saya sendiri pun menerapkan masih konsekuensi. Jadi belum sampai ke tingkat restitusi. Nanti kita pelajari lebih lanjut langsung saja. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari serangkaian ini nanti harus kita buat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jadi nanti restitusi juga belum bisa terbangun. Nah, di sini yang akan kita pelajari keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, jadi mengapa kok kita memiliki peraturan? Kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan? Jadi kalau peraturan itu ya, kalau hanya ada peraturan diterapkan. Jika tidak ada peraturan, mereka tidak mau melakukannya. Makanya kita harus meyakinkan kepada anak, memberi keyakinan. Contohnya saja saat kita berkendara di jalan raya menggunakan helm Bapak Ibu. Nah, jika keyakinan kita itu demi keselamatan, jadi ada peraturan dan tidak pun pasti kita akan menggunakan helm. Nah, seperti contohnya seperti itu. Nah, di sini agak cepat ya Bapak Ibu karena materinya banyak tetapi waktunya hanya singkat. Langsung kita ke sini. Yang tujuan yang akan saya sampaikan itu di sini seperti ada telur asin. Mungkin agak siang jamnya, jam makan siang sudah membayangkan itu kok bentuknya seperti telur asin. Proyeknya Bu Reza. Kelas 1. Oh, roti bolu. Wah, ini membayangkan itu roti bolu. Saya seperti telur asin yang berlapis-lapis dulu. Nah, itu yang es krim. Nah, yang di atas itu ya Pak. Ya, es tong. Ya, jadi budaya positif itu akarnya ternyata peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak punya peraturan, budaya juga tidak akan tercipta. Awalnya memang kita harus buat peraturan dulu. Oh, peraturan kelasnya sementara kan saya baru menerapkan di kelas 6, misalnya peraturannya seperti ini. Kalau ada jurnal sholat, ada sopan santun, menundukkan kepala setiap ketemu dengan orang yang lebih tua misalnya. Nah, seperti itu baru, bukan berarti Bapak Ibu belum menerapkan kedisiplinan, peraturan, bukan ya, tapi mungkin berbeda-beda, masih belum sama maksudnya seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa untuk selanjutnya bisa kita buat kesepakatan kelas secara serentak, artinya secara supaya sama, nanti bisa seperti itu supaya nanti kita naikkan peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi itu memang sesuatu yang tidak mudah karena sudah berakar lama kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi mungkin ada masukan, oh kelas 1 itu sudah ada yang misuh-misuh Bu. Nah, itu termasuk budaya yang negatif ya Bapak Ibu. Nah, itu juga tidak mudah untuk menghilangkannya langsung dikandani itu aja misuh, langsung saat orang misuh pekan seumben itu enggak mungkin.
Jadi itu butuh proses Bapak Ibu. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu tugas kita. Kita sebagai pamong mereka juga harus memberi teladan yang baik. Wong bune ya sok ngene kandhani murid. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, karena di sini tidak ada. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, kemudian setelah kita itu bisa membentuk keyakinan kelas, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Kemudian setelah ada lingkungan positif terbentuk, maka akan terbentuk juga dan tercipta juga budaya positif di sekolah kita. Kemudian akan merembet lebih luas ke lingkungan masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kan ya, karena sudah bisik-bisik ada tinggal sedikit waktunya, 5 atau 10 menit ke depan Bapak Ibu masih ada 2 atau 3 materi. Saya kebut saja ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata anak-anak itu melakukan sesuatu ada dasarnya Bapak Ibu. Entah itu rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, entah itu penguasaan, entah itu ingin bertahan hidup, entah itu sebuah kesenangan ataupun kebebasan. Jadi semua ada dasarnya. Entah itu apa, misalnya ya contohnya Pasa kalau di kelas 6 itu kok sekarang sering menyendiri, kadang kok mengikuti pelajaran kok tidak terlalu fokus. Nah itu setelah saya dekati, saya tanya, saya secara lebih mendalam gitu, ternyata dia itu membutuhkan kasih sayang seorang ibu, pengen digatek nih, digurui luweh loh, jadi pengen diperhatikan lebih gitu katanya. Jadi ternyata ada dasarnya. Semua apa yang dilakukan murid itu pasti ada dasarnya. Nah, langsung kita ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu ternyata selama belasan tahun mungkin kita mengajar itu, saya sendiri pun juga belum paham. Saya itu berada di posisi mana Bapak Ibu waktu kemarin-kemarin. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai posisinya sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru semua di sini itu posisinya di mana sekarang terhadap murid? Sudah ada yang sebagai manajer, luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Ada juga yang sebagai penghukum. Saya sendiri pun masih begitu Bapak Ibu, karena masih sulit juga untuk menerapkan disiplin. Iya, tujuannya ya memang manajer Bapak Ibu. Setidaknya kita 4 saja dulu sudah bagus. Kita sebagai pemantau itu saja sudah bagus, karena memang sulit Bapak Ibu. Sesuatu itu pasti kita ngerti-ngerti dengan hukum, tak hukum. Nah, seperti itu. Contohnya saja, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu contohnya. Nah, itu adalah kita sebagai penghukum, intimidasi Bapak Ibu. Hasilnya sebenarnya anak itu akan memberontak dan malah menyalahkan orang lain. Engkau terus budek, lah saya sekolah loh Bu, bukan saya loh Bu, sih terus budek rasanya. Nah, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, malah akan menempatkan guru itu di luar dunia berkualitas Bapak Ibu. Ya mau Pak gue benarnya aku wae, guru bermukom aku wae. Mbok ben, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Terus nanti berhenti lagi, nanti marah-marah lagi. Hanya seperti itu. Kalau kita hanya cukup marah-marah saja Bapak Ibu. Dan mereka dampaknya apa? Hanya akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, bahkan malah lagi. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian jika membuat rasa bersalah, kata-katanya begini, kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu lelah loh, wis mulang kowe ket esok, mbok mesake Bu Guru. Nah, seperti itu hanya membuat mereka merasa bersalah. Ibu stres, nak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ternyata hasilnya akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian murid akan masih meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas, di luar. Kalau tadi di luar, sekarang hanya di dalam. Kemudian perkataannya maafkan saya, hanya maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri, jadi mereka merasa seperti
terkucil, mereka seperti kok aku guru kok salah loh ya, supaya Pak Guru kok saya salah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sebagai kontrol kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Awalnya saya juga menerapkan seperti itu, saya itu menerapkan sebagai teman supaya anak itu bisa lebih dekat ya dengan saya, lebih nurut ya dengan saya. Saya pernah melakukan itu. Contohnya, ayolah lakukan itu dulu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Itu pernah bantu kamu loh, misalnya seperti itu. Itu ternyata itu hanya hasilnya akan ketergantungan. Jadi anak-anak hanya merasa kita hanya sebagai teman saja, seperti itu. Nah, kemudian murid berkata, Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, ternyata begitu, ternyata lama-lama tidak, seperti itu. Nah, dampaknya murid akan menjadi lemah, mereka tidak mandiri dan hanya tergantung juga. Nah, di sini yang keempat dan kelima ya Bapak Ibu, kita sebagai pemantau dan juga sebagai manajer, itu tujuan kita. Paling tidak kita di pemantau, yaitu guru itu bisa menghitung dan mengukur sebatas mana mungkin sedang kesalahan dan kekeliruan anak-anak itu. Kemudian guru berkata, apa toh anak peraturannya, apa toh kesepakatan kelas kita. Kemudian hasilnya bisa menyesuaikan diri, anak itu bisa tapi ya itu tadi Bapak Ibu, saya sudah menerapkannya itu juga tidak semudah itu. Ternyata juga masih sangat membutuhkan proses panjang supaya kita itu bisa berdiri sebagai pemantau dan manajer. Nah, murid berkata ya sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Pak Bu jika saya nanti dapat nilai 100 misalnya. Jadi seperti itu, masih ada imbalan-imbalan begitu kalau kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Seperti itu. Nah, ini tujuan kita yang paling tinggi Bapak Ibu. Jika kita sudah bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, luar biasa. Ini berarti memang kita contoh ya. Ya, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Apa yang harus kita lakukan nak supaya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi? Dasarnya apa kamu melakukan kesalahan itu? Misalnya kita tanya secara tegas pada pertanyaan-pertanyaan untuk segitiga restitusi sebenarnya ada. Tapi kita berhubung waktu ya memang ini nanti bisa kita sharing lebih lama lagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Langsung kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saat menerapkan ada anak yang melakukan kesalahan itu bagaimana kalau kita supaya bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Misalnya kalau saya tahu-tahu Bu Dimas dijorok nih, apa bahasa Indonesia Bapak Ibu, didorongnya sampai didorong sampai masuk ke sungai. Bahasa Puyu Bu Dimas, Bayu yang mendorong Bayu misalnya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, jadi kita tidak langsung menyalahkan, tidak langsung terus menghukum dan sebagainya, tapi kita memanggil dua anak tersebut, kemudian kita jadi kita setiap orang pasti punya kesalahan, kita beri pengertian seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, Bapak Ibu guru sendiri juga sering melakukan kesalahan, tapi tidak begitu caranya, dan seterusnya. Setelah itu kita memvalidasi kebutuhan anak itu apa, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Tapi kita di sini karena memang waktu yang memang singkat, jadi mungkin hanya itu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan saat ada anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti secara berlanjut saja nanti bisa disampaikan. Jika mungkin nanti ada kesalahan atau apa nanti bisa kita, bukan saya berarti yang lebih ini tidak berulang-ulang, saya tegaskan bahwa nanti kita sharing bagaimana baiknya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu penyampaian materi yang saya sampaikan. Dalam penerapannya disiplin positif kita hendaknya
memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik Bapak Ibu, di mana guru itu mampu merefleksi pada posisi kontrol yang mana saat ini. Apakah saya masih sebagai penghukum, apakah saya masih pembuat rasa bersalah, atau hanya sebagai teman. Kita harus sadar di mana posisi kita saat ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai perjalanan diri kita sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer. Nah, supaya menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat Bapak Ibu sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang saya harapkan. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dulu, nanti bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita menyimak diseminasi dari Ibu Wiwi, sekarang tibalah saatnya dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Wiwi. Ya, perkenalkan saya sebagai guru kelas 4 ini sangat istilahnya sangat memberi masukan materi yang bagus sekali dari destinasinya Bu Wiwi tadi. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit bertanya kepada Bu Wiwi selaku sudah melakukan aksi nyatanya di kelas 6. Nah, di sini saya sedikit ada kendala Bu Wiwi. Ya, bagaimana cara penerapan saya budaya positif Anda diterapkan di sekolah. Nah, biar kami di kelas 4 ini bisa meniru trik-triknya Bu Wiwi ini dan bisa saya kembangkan sebagai sebagai ini pemegang kurikulum yang terbaru ini Bu Wiwi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Wiwi. Nah, untuk waktu dan banyak kami persilakan pada Bu Wiwi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Guru kelas 4. Untuk itu kepada Ibu Wiwi mohon untuk menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ambar selaku guru kelas 4. Pertanyaan yang luar biasa bagus sekali ya Bapak Ibu. Ternyata Pak Ambar ingin menanyakan apa kendalanya, gitu ya Bapak? Oke. Apa kendalanya saat saya sudah menerapkan budaya positif itu di kelas seperti itu kira-kira. Nah, kendalanya masih yang saya rasakan ya Bapak Ibu, bahwa di kelas itu kebiasaan-kebiasaan lama masih menjadi paradigma mereka. Maksudnya yaitu tadi mereka itu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu tentang mungkin satu misuh, yang kedua tidak menghargai teman, terus tidak menghargai waktu, tidak menghargai bapak ibu guru. Jadi seperti itu masih tertanam pada diri mereka. Mereka jadi susah sekali untuk diingatkan. Ini butuh konsistensi, butuh waktu panjang, proses panjang Bapak Ibu untuk sampai ke titik yang kita inginkan. Nah, kemudian trik-triknya atau caranya ya saya masih proses juga Bapak Ibu. Jadi mari kita makanya di sini saya menyampaikan supaya kita sepemahaman. Jadi supaya cara mengatasinya mungkin menurut saya kita bangun secara bersama-sama. Jadi tidak hanya satu kelas per kelas. Jadi nanti mungkin di ajaran baru kita buat kesepakatan yang sama, apa yang harus kita terapkan di kelas dulu, kita buat peraturannya dulu, karena akar dari sebuah disiplin positif tadi, budaya positif tadi yaitu buat peraturan dulu, baru kita ke keyakinan, kita yakinkan mereka, kemudian supaya menjadi lingkungannya bisa berlingkungan positif, akhirnya terbentuklah budaya positif. Itu butuh kolaborasi, butuh kerjasama yang baik antara semua guru, semua elemen yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu. Jadi baik itu muridnya, baik itu gurunya maupun bapak kepala sekolahnya dan mungkin seluruh lingkungan juga. Jadi harus ada kerjasama yang sinergi supaya ya itu tadi budaya positif bisa
terbentuk. Jadi saya juga masih belajar ya Pak Ambar, jadi mungkin nanti sama-sama kita terapkan. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sesi tanya jawab sudah terlaksana dan kemudian berikutnya adalah sesi untuk tanggapan. Untuk itu kepada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk menanggapi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menanggapi dari penyampaian dari Bu Wiwi, materi yang sangat luar biasa, memberikan banyak pengetahuan baru, wawasan baru bagi kita semua, sehingga paling tidak secara sadar menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu sudah benar, tapi baru di level yang mungkin belum sampai yang paling atas, sehingga itu mungkin menjadi motivasi kita bersama, sehingga tujuan dari Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Karena namanya merdeka itu kan sebenarnya buatan sakarepe dhewe. Kalau kata senior saya itu namanya Merdeka Belajar itu bukan bebas belajar, tapi kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Seperti ketika Indonesia merdeka, bukan kemudian ketika saya mesti bubar, tapi kemampuan untuk mengatur sehingga menjadi lebih baik. Terus selain itu ada yang menarik bahwa kita tidak boleh langsung menghakimi kesalahan sesuatu yang kita anggap salah yang dilakukan anak, karena anak juga memiliki tujuan, kita juga memiliki tujuan, sehingga yang paling mungkin tepat tadi ya mempertemukan keduanya, kita dengan anak atau mungkin anak dengan yang lain, sehingga menjadi lebih baik. Bahwa terus terkait yang motivasi, kita jadi belajar juga bahwa motivasi itu ada eksternal dan internal. Mungkin jika selama ini kita baru di eksternal, dengan melihat mungkin kategorinya, oh yang bagian ini eksternal, oh ini internal, kita bisa melihat untuk menjadi lebih baik, untuk menumbuhkan motivasi dari anak-anak didik kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tidak terasa semua pertanyaan telah terjawab, sekaligus tanggapan juga sudah sebagai pelengkap. Untuk itu semoga Bapak Ibu semua di sini merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Cukup sekian kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dan bisa menambah wawasan bagi kita, utamanya dalam melaksanakan tupoksi kita sebagai guru. Demikian saya sebagai moderator, tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf dan segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.